I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Dia, apa yang dia ingin kita lakukan? Apakah dia ingin melihat wajah saya? Atau apakah dia ingin memelukku? Atau, apakah dia? Pikiran Chair sudah dalam kekacauan total, karena dia sudah berkeringat di bawah cengkeraman tangan kecil Long Hao Chen. Melihat perubahan besar yang tiba-tiba dalam ekspresinya, Long Hao Chen merasa sangat takut, saat dia buru-buru mengusap dahinya dengan salah satu tangannya. Chair tidak bisa melihat, dan karena alasan ini, persepsinya tentang dunia luar cukup kabur. Pada saat Long Hao Chen menyentuh dahinya, dia tanpa sadar mundur beberapa langkah, berteriak kaget, jangan, lagi pula, dia belum siap secara mental. Pada saat itu, ada beberapa anak tangga batu kecil tidak jauh di belakangnya. Mundur dengan panik, kakinya tersangkut di dalamnya, dan dia hampir jatuh ke belakang. Hati Long Hao Chen, ketakutan, sedikit terlewat, meskipun dia sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi pada Chair, dia masih tanpa sadar mengambil langkah maju, dan memegang pinggang rampingnya di pelukannya, menopang tubuh indahnya dengan tangannya. Hati-hati, Chair sekarang sangat malu sampai lehernya memerah. Dia bisa dengan jelas merasakan pelukan Long Hao Chen di pinggangnya dan kehangatan tangannya, serta nafasnya, dalam jarak yang begitu dekat. Dalam kapasitasnya sebagai seorang pembunuh, dia menghabiskan sebagian besar masa kecilnya dalam pelatihan, membuat inderanya sangat tajam, karena itulah satu-satunya cara baginya untuk merasakan bahaya yang tersembunyi. Tapi sekarang, jantungnya yang tampak sangat pemalu, tubuhnya menjadi kaku, dan kakinya hampir tidak bisa diam sama sekali. Salah satu tangannya meraih kerah Long Hao Chen, dan pikirannya benar-benar kosong. Long Hao Chen saat ini benar-benar tercengang juga. Cuacanya cukup panas, jadi semua orang mengenakan pakaian tipis. Jadi ketika dia memegang pinggang Chair yang ramping dan lembut di lengannya, dia hanya merasakan kain satin lembut dari kulitnya, sensasi seperti batu giok, dan kehangatan yang nyaman. Yang terpenting, dia merasa seolah pinggang ramping miliknya ini bisa putus kapan saja, di bawah pinggangnya adalah sosok menyentuh dari bokong indahnya yang melengkung, dan wajahnya yang rapi benar-benar memerah. Beberapa detik telah berlalu, tetapi bagi mereka, itu terasa seperti beberapa abad. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, Chair mengambil inisiatif untuk bereaksi. Buru-buru meluruskan punggungnya, dia menggerakkan tongkat bambunya secara horizontal, menggunakannya untuk akhirnya menghalangi Long Hao Chen, saat dia dengan dingin berkata, terdengar agak tidak senang, kamu. Long Hao Chen kosong selama beberapa detik dan berkata, Chair, kamu baik-baik saja. Aku hanya ingin mengajakmu makan bersama. Ada apa denganmu? Apa Anda merasa mual? Apakah ini demam? Wajahmu sangat merah. Sekarang giliran Chair yang menatap kosong. Jadi sebenarnya, dia hanya ingin, dan sebenarnya, orang yang memiliki pikiran licik adalah aku. Wajahnya yang memerah tidak kembali normal, tetapi malah semakin memerah. Chair menggunakan tongkat bambunya untuk mengetuk tubuh Long Hao Chen dengan lembut, saat dia membentaknya dengan suara rendah, jahat. Saya akan kembali dulu. Siapa yang mau makan denganmu? Menyelesaikan kalimatnya, tongkat bambunya mengetuk tanah, dan Long Hao Chen hanya melihat tubuhnya berkedip, dan dalam sepersekian detik, pantulan siluetnya menghilang sepenuhnya. Pergeseran yang sangat cepat. Kecepatan seorang pembunuh benar-benar sesuatu yang membuat iri. Namun, apa yang terjadi dengan Chair? Kenapa dia memanggilku pelit? Long Hao Chen berdiri di sana tertegun sejenak, lalu berjalan kembali ke hotelnya, dengan bingung. Dengan persepsinya yang tajam, dia bisa merasakan bahwa Chair tidak terlalu marah padanya. Apa yang tidak bisa dia mengerti adalah mengapa dia merasa seperti melarikan diri saat pergi. Namun, sebelumnya, saat dia menangkapnya, rasanya sangat menyenangkan, sensasi yang dia rasakan saat memeluk pinggangnya sangat nyaman. Dia merasa agak enggan untuk mencuci tangannya hari ini. Long Hao Chen kembali ke hotel. Bahkan sebelum memasuki kamarnya, dia mendengar suara Ye Hua dari kamar tetangga. Hao Chen, ayo. Bagaimana guru tahu saya kembali? Long Hao Chen gugup. Dia bergegas ke kamar Ye Hua, membuka pintu dan masuk. Tidak hanya satu orang di kamar Ye Hua, selain dia, ada dua orang lagi.
Seorang tetua dengan rambut putih dan janggut duduk tegak di hadapannya, dan seorang pemuda berdiri di belakangnya. Dia mengenali pemuda ini, justru orang sombong yang dia temui hari itu, tapi tidak pernah bertemu lagi sejak itu, Han Yu. Meskipun Yehua duduk di sana, rasanya dia sangat hormat. Dia hanya duduk di setengah kursi, ini adalah pertama kalinya Long Hao Chen melihat sisi Yehua ini. Mengenal gurunya, ini tentu saja perilaku yang hanya bisa dia tunjukkan ketika berbicara dari lubuk hatinya. Siapa orang tua ini? Kerabat Han Yu. Apakah karena hari itu, ketika dia berkata dia akan menjadi ksatria punggawa saya, dia datang untuk menemukan saya? Hati Long Hao Chen tiba-tiba menjadi dingin, tetapi bagaimanapun, dia tidak mengatakan apa-apa, perlahan-lahan pergi ke belakang kursi Yehua untuk menggantikannya. Han Yu secara alami melihatnya juga. Hanya saja, saat ini, ekspresi wajah Han Yu sangat tenang dan tidak ada sedikit pun arogansi dari sebelumnya. Penatua yang duduk di seberang Yehua, bukankah dia adalah kepala ksatria suci dari aliansi ksatria, Han Qian? Melihat Long Hao Chen, matanya bersinar, dipenuhi dengan senyuman, saat dia berkata, Yehua, kamu telah membina murid yang baik. Awalnya aku berencana untuk membuatmu menyampaikan pesanku padanya, tapi karena dia kembali secepat ini, sepertinya itu tidak perlu. Hao Chen, apa pertandingan hari ini berjalan lancar? Petik 2. Mendengar suaranya, Long Hao Chen tiba-tiba melebarkan matanya. Persepsinya bagus, sama baiknya dengan ingatannya, jadi meskipun suara ini pada saat itu cukup lembut, dia segera dapat mengetahui dari ingatan sebelumnya siapa suara yang dalam itu. Tuan, bukankah Anda kepala ksatria suci yang muncul di atas panggung selama penyisihan ksatria? Long Hao Chen membiarkan kata-kata ini keluar dari mulutnya. Han Yan berkata sambil tersenyum lebar, tepat. Cukup mengesankan bahwa Anda mengingat suara saya. Petik 2. Yehua melirik Long Hao Chen, kamu masih belum menjawab pertanyaan pertama senior Saint Knight. Long Hao dengan cepat dan hormat berkata, saya memenangkan pertandingan saya hari ini secara kebetulan. Kebetulan, Han Qian, heran, menatapnya. Jadi masih ada orang di kelompokmu yang bisa membuatmu mengandalkan keberuntungan. Benar-benar kejutan. Long Hao Chen mengangguk, lalu, menggunakan pengalamannya sendiri dalam pertempuran dengan Wang Yuan, dia menjelaskan situasinya sekali dengan cara yang sederhana, menekankan pada penggambaran perisai jiwa ilahi raksasa milik Wang Yuan. Peralatan epik. Warna wajah Han Qian mengeras, alisnya sedikit terangkat, aku pernah mendengar tentang pusaka jiwa ilahi raksasa sebelumnya. Jadi darah mereka masih diturunkan sampai sekarang. Bagi umat manusia, ini adalah hal yang sangat bagus. Nampaknya dalam waktu dekat, nona muda ini akan menjadi fokus perawatan kuil warrior. Saya dapat memastikan bahwa peralatan pusaka jiwa ilahi raksasa semuanya setidaknya memiliki kualitas tingkat epik. Namun, saya tidak ingat sama sekali apakah selama hari-hari kejayaan, ada perisai di antara jiwa ilahi raksasa. Sepertinya Gigantic Divine Soul Shield milik wanita muda itu adalah senjata yang rusak. Meski begitu, jika dia bisa menyematkan ke 9 rongga, masih tak terhindarkan kalau perisai ini akan mencapai tingkat epik. Jenis metode medan energi spiritual beresonansi dengan 9 lubang ini telah lama hilang. Petik 2. Saint Nighthead ini benar-benar berpengalaman, bahkan Yehua tidak bisa dibandingkan dengannya dalam hal pengetahuan. Lumayan, bahkan melawan peralatan jenis ini kamu masih bisa menang, membawa kemuliaan bagi kuil ksatria kita. Han Qian mengangguk puas. Hao Chen kecil, tujuan saya datang kali ini adalah untuk menemukan Anda. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu, nama senior ini adalah Han Qian, dan Han Yu adalah cucuku. Namun, selama kompetisi seleksi perburuan setan ini, cucu lelaki yang bau ini sangat mengecewakan saya. Hari itu, saya membiarkan dia menghormati Anda, dengan tulus dia meminta untuk menjadi ksatria punggawa Anda. Hari ini, saya membawanya. Saya telah menyelesaikan prosedur baginya untuk menjadi seorang punggawa ksatria. Mulai sekarang sampai 5 tahun kemudian, dia adalah punggawa Anda. Hidupnya, seluruh hidupnya, akan sepenuhnya di bawah kendali Anda. Little Yu. Dia mengisyaratkan pada cucunya. Han Yu buru-buru maju beberapa langkah, membungkuk sedikit, mengulurkan tangan kirinya. Long Hao Chen menatapnya, heran. Di tangan kiri Han Yu, ada jejak tanda yang tidak dia kenali. Han Qian berkata, ini adalah kontrak punggawa ksatria,
yang berlangsung selama 5 tahun. Anda harus menjatuhkan setetes darah di tengah tanda kontrak. Setelah kontrak, dan selama 5 tahun, dia tidak akan bisa melanggar perintah dari Anda. Pada saat yang sama, Anda hanya perlu satu pikiran untuk mengendalikan hidupnya. Petik 2. Long Hao Chen melihat penampilan serius Han Yan, dan dia tidak bisa membantu tetapi berkata, Saint Nighthead, tidak perlu. Saya pikir saudara Han Yu hanya sedikit ceroboh saat itu. Petik 2. Han Qian buru-buru berdiri, dan berkata dengan suara serius, bagaimana dia bisa ceroboh pada saat seperti itu. Anak ini memiliki beberapa bakat bawaan, tetapi sikapnya memiliki beberapa kekurangan yang serius. Dia sombong, susah diatur, dan tidak bisa bertanggung jawab. Anda berbeda, saya bisa melihat kemuliaan dan kehormatan seorang ksatria pada Anda. Jangan berpikir tidak akan ada keuntungan baginya setelah menjadi ksatria punggawa Anda. Faktanya, dia sebenarnya akan mendapatkan cukup banyak. Mengikuti Anda tidak hanya akan memungkinkannya menjadi bagian dari Demon Hun Squad, tetapi di sisi Anda, dia juga akan dapat mempelajari banyak hal. Mungkin 5 tahun masa sulit ini akhirnya akan membuatnya berjalan di jalur yang benar untuk menjadi seorang ksatria yang luar biasa. Ini adalah tujuan utamaku. Jadi, sebagai kakeknya, saya mohon biarkan dia menjadi punggawa Anda. Petik 2. Sambil membujuk, tangan kanan Han Yu berada di dadanya, saat dia melakukan hormat ksatria ke arah Long Hao Chen. Long Hao Chen terkejut, dengan cepat menjawab, Kepala Ksatria Saint Senior, jangan berperilaku seperti ini, saya tidak pantas mendapatkannya. Saya setuju saja. Petik 2. Ye Hua, di samping, tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir. Han Qian sama sekali tidak takut untuk berbicara, terus terang, tentang keinginannya agar Han Yu menjadi ksatria punggawa Long Hao Chen, tanpa ada ide untuk menyembunyikan apapun. Hanya satu hal ini sudah cukup untuk meyakinkan orang. Terlebih lagi, dengan ksatria langkah kelima di sampingnya, keamanan Long Hao akan meningkat pesat. Darah merah cerah perlahan menetes ke tengah tanda kontrak punggawa ksatria. Meskipun Han Yu sudah memikirkan situasi ini, bahwa dia harus menjadi punggawa orang lain sampai saat ini, dia masih mau tidak mau menutup kedua matanya. Darah menetes ke tengah telapak tangan Han Yu dan, sesaat kemudian, menghilang, berubah menjadi cahaya merah yang menyebar dari tanda, meluas ke seluruh tubuh Han Yu. Han Yu secara refleks menggigil, tanpa sadar membuka kedua mata, bahkan tanpa menyapa tuannya, Long Hao Chen. Tiba-tiba, dari tengah tanda itu, cahaya emas juga menyebar. Dalam sekejap, Han Yu hanya merasakan 360.000 pori-pori di tubuhnya terbuka, luar dalam, menghangatkan seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya terasa seperti pusat mata air panas yang menyala, hampir mengeluarkan suara erangan. Apa ini? Tidak hanya Ye Hua dan Long Hao Chen, tetapi bahkan Han Qian pun sedikit takut. Bahkan jika dia adalah kepala ksatria suci, itu adalah pertama kalinya dia melihat situasi aneh ini. Han Yu sendiri sedikit tercengang, tapi kenyamanan ini tidak palsu, dia bisa merasakan bahwa antara dia dan Long Hao Chen sudah ada hubungan yang berbeda. Rasanya seperti menjadi kerabat keluarga.